Gue akui upgrade-nya berasa banget kalau dibandingin sama BB4 versi yang lama, terutama di bagian traction sama cushion, tapi sayangnya diiringi dengan sedikit downgrade di bagian support. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fatty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Baller Bro BB4 Upgrade. Nah, khusus buat video kali ini gue akan mulai ngebahas dulu dari bagian support, karena di bagian inilah terletak sedikit downgrade-nya kalau dibandingin sama BB4 yang lama, yaitu bagian lateral support atau support bagian samping. Kalau di BB4 yang lama itu kan ada bagian midsole yang menjalar naik gitu kan ya ke upper materialnya. Nah, kalau di BB4 Upgrade ini bagian yang midsole menjalar itu jadi hilang, sehingga lateral supportnya ternyata jadi kurang memadai kalau cuma mengandalkan si bahan uppernya ini yang dari bahan mesh sama fuse overlay yang ada di sekitaran toe box sampai ke bagian samping sedikit ini. Ternyata kurang banget. Ketika gue melakukan pengereman dengan kaki samping kayak crossover gitu, berasa kakinya tuh agak mau keluar-keluar dari sepatunya gitu, dan itu bikin capek sih. Udah sih, itu doang bagian yang sedikit downgrade-nya. Sisanya kayak support bagian depan itu udah aman, ada overlap outsole, kaki kita berada di belakang overlap outsole itu, terus masih ditambah dengan fuse overlay di sekitaran toe box. Support bagian belakang masih sama dengan BB4 versi yang lama, jadi hanya mengandalkan bahan synthetic leather ini. Nggak ada internal TPU heel counter, tapi ketolong sama potongan sepatu ini yang high cut. Jadi asalkan abas kalian ngiket tali sepatunya sampai lubang yang paling atas, itu berasa sekitaran pergelangan kaki kepeluk sih. Jadi at least nggak ada heel slip meskipun secara heel supportnya kurang. Terus untuk support bagian bawah ini ada outrigger di outsole-nya, terus termasuk white base juga, jadi terhitung stabil ketika mendarat abis lompat gitu. Tapi kalau untuk melakukan manuver-manuver gitu kayak crossover lah, spin move, jadi manuver yang di darat itu nggak bisa dibilang stabil sih, karena di sepatu ini kan nggak ada shank plate nih, jadi torsional supportnya lemah banget nih. Sepatu ini tuh gampang kepelintir-pelintir, sehingga ketika abas kalian melakukan manuver di darat tuh kayak crossover yang bener-bener eksplosif, ya berasa sepatunya ikut apa ya, ikut kepelintir aja gitu. Jadi nggak bisa dibilang stabil, stabilnya cuma untuk saat mendarat doang abis lompat. Jadi kesimpulannya, supportnya cuma berasa downgrade-nya di bagian lateral support doang, sedangkan untuk sisanya semuanya sama sih dengan BB4 versi yang lama. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian upgrade-nya, yaitu bagian traction. Traction-nya jelas berasa lebih sadis kalau dibandingin sama versi yang lama. Kalau di lapangan indoor ini termasuk menggigit dengan sangat baik, sama sekali nggak ada masalah. Semua manuver tercover dengan baik. Gue inget banget kalau BB4 versi yang lama tuh bahkan di lapangan indoor aja masih berasa ada slip-slipnya gitu, nggak bisa menggigit dengan baik. Tapi kalau di BB4 Upgrade ini jadi pakem banget kalau dipakai di lapangan indoor. Sedangkan kalau untuk di lapangan outdoor, tergantung permukaan lapangan outdoor tempat abas kalian main. Gue sempat nyobain sepatu ini di dua lapangan outdoor yang berbeda. Yang satu yang model-model semenan halus yang licin terus berdebu gitu. Nah, ini tractionnya tetap kewalahan sih. Slipnya lumayan jauh dan cukup sering juga, sehingga lumayan mengganggu lah berbagai manuver yang coba gue lakukan. Meskipun udah sering gue wipe off, tetap nggak banyak membantu sih. Paling pakemnya sebentar doang, tapi begitu udah ketempelan banyak debu lagi, slip-slip lagi. Jadi kalau abas kalian main di lapangan basket outdoor yang berdebu, mesti rajin-rajin wipe off banget kayaknya. Tiap satu kali offense, wipe off, nanti offense lagi, wipe off lagi. Sedangkan kalau abas kalian main di lapangan outdoor yang permukaannya kasar gitu, kayak aspal, kayak lapangan tenis gitu, itu aman, bener-bener pakem. Bahkan hampir sama baiknya kinerja tractionnya dengan di lapangan indoor.
Untuk durability-nya juga kali ini aman kalau dibandingin sama BB4 yang lama. Kalau BB4 yang lama kan dipakai sekali aja udah kayak ada penghapus-penghapusnya gitu kan, kayak outsole yang terkikis gitu. Bahkan nggak cuma di BB4 versi lama sih, di semua sepatu basket Bowler Bro hampir semuanya kayak gitu. Paling yang enggak cuma Bowler Bro BB Pro One doang. Nah, sama satu lagi ini nih, BB4 Upgrade. Ini juga termasuk kuat outdoor ternyata. Setelah gue pakai beberapa kali di lapangan indoor dan outdoor, ini sih tractionnya kalau gue dorong-dorong masih pada keras-keras. Terus juga yang kelihatan terkikis itu bener-bener high wear area, itu pun juga kayak terkikis sedikit doang sih ya. Sisanya sih gue lihat masih dalam kondisi yang prima sih tractionnya. Kemudian bahan rubber outsole-nya juga jadi squeaky banget. Heel to toe transition-nya juga termasuk smooth, bagian heel-nya maupun bagian toe-nya dibuat cukup rounded, kemudian di bagian tengah-tengahnya dibikin ramping gitu ya. Dan keseluruhan materialnya pun juga gampang nge-flex. Jadi heel to toe transition-nya termasuk mendukung buat abas kalian lari cepat. Next, untuk cushion-nya jelas jauh lebih enak daripada BB4 yang lama. Itu BB4 yang lama sih bikin kaki sakit lah dengan sensasi kotak-kotaknya itu. Kalau di BB4 Upgrade ini cushioning-nya tuh jadi empuk, terus berasa ada sedikit bouncy-nya. Dari awal penggunaan itu udah langsung enak gitu, step in comfort-nya dapet sih. Cushioning-nya tuh mengingatkan gua sama Bowler Bro BB3. Nah, itu juga enak tuh cushioning-nya. Dari awal penggunaan udah langsung enak. Kemudian core feel-nya juga masih dapat, kaki masih berasa napak tanah karena memang bagian forefoot-nya itu cushioning-nya berasa tipis, nggak kayak yang bagian heel tuh berasa lebih padat gitu ya. Meskipun secara responsifnya bukan yang termasuk responsif banget, tapi menurut gue masih enak lah dipakai buat gocek-gocek. Terus kalau impact protection-nya buat abas kalian yang masih young blood, nggak ada masalah lutut, ini sih udah cukup banget lah, impact protection-nya sih oke. Tapi kalau buat abas kalian yang mungkin usianya udah lebih tua, yang pernah punya cedera lutut, punya masalah lutut, ya jelas kurang lah, nggak bisa ngarepin terlalu banyak karena sepatu ini juga budget banget kan ya, cuma 300 ribuan gitu. Ya harap maklum lah. Lanjut ke material, part ini sih sama aja sama BB4 versi yang lama karena memang nggak ada perubahan. Upper materialnya bisa dibilang zero break in time, dari awal penggunaan itu udah langsung enak, langsung mengikuti pergerakan kaki. Kemudian termasuk breathable juga, jadi kalau abas kalian main di cuaca yang panas sekalipun tidak berasa terlalu gerah di dalam sepatu ini. Untuk material talinya selama gue pakai sih nggak pernah lepas-lepas ya, cukup ikat sekali aja. Tapi memang kalau dipakai kelamaan berasa bisa mengendor sendiri, jadi tiap kali habis main berapa game gitu perlu di-adjust lagi ikatan talinya, perlu dikencengin lagi supaya lockdownnya jadi lebih enak. Terus untuk padding lidahnya meskipun ini termasuk tipis ya sebenarnya, tapi kayaknya kebantu sama bahan sintetik leather yang ada di bagian depan ini deh. Jadi ketika gua ngencengin tali sepatu yang paling atas tuh nggak berasa ngeganjel tuh di pergelangan kaki yang paling depan. Untuk padded collarnya juga cukup oke, cukup tebal, berhasil memberikan kenyamanan di sekitaran pergelangan kaki. Terus juga nggak ada heel slip, yang pasti kebantu juga sama potongan sepatu ini yang high cut seperti yang tadi udah gue bahas di bagian support. Terakhir untuk fitnya, abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sepatu basket Bowler Bro abas kalian yang sebelumnya kalau udah pernah pakai sepatu basket Bowler Bro. Kalau belum pernah, bisa dibilang ini fitnya sama aja kayak Nike sih, ambil sama persis sama sizing Nike abas kalian. Cuma buat yang kaki lebar, hati-hati nih, berhubung setup midsole-nya ini kan berubah ya. Gue sih berasa ini midsole yang di bagian deket kelingking sini berasa agak menghimpit jari kelingking gue. Jadi kalau gue pakai sepatu ini kelamaan, gue berasa kelingking gue agak sedikit tersiksa sih, sedikit sih, nggak yang sampai sakit banget. Kemudian untuk lockdownnya standar aja lah, dibilang bagus banget sampai meluk banget ya enggak, tapi dibilang jelek juga enggak. Yang penting abas kalian milih sizingnya tepat, terus juga ngikat tali sepatunya udah cukup kencang sampai lubang yang paling atas. Ya udah, kaki sih di dalam sepatu paling ya gerak-gerak dikit lah gitu, nggak yang sampai meluk banget, tapi
cukup oke lah. Sekian performance review gue untuk sepatu basket Bolet Bro BB4 Upgrade ini. Dan sekarang saatnya giveaway. Gue akan memberikan sepatu yang bekas review ini kepada satu orang pemenang yang beruntung. Caranya nanti gue akan posting di Instagramnya Anak Basket Channel. Jadi pastikan abas kalian follow Instagramnya Anak Basket Channel. Ikutin aja step-step yang akan gue tulis di situ. Nanti pemenangnya akan dapat sepatu ini. Nah, buat dua sepatu yang lain gimana bang? Kan ada yang warna biru sama yang warna merah tuh yang masih baru. Itu nanti gue akan giveaway saat subscriber udah nyampe 20.000. Deal, you got a goddamn deal. Kasih tahu teman-teman abas kalian, ayo buruan subscribe Anak Basket Channel. Dan pastinya bakalan ada sepatu basket lain juga yang akan gue giveaway ketika subscriber udah nyampe 20.000. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu basket Bolet Bro BB4 Upgrade ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Klik aja link tersebut. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.